Berdasarkan metabolisme fotosintesisnya, pada reaksi gelap, tumbuhan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tumbuhan C3, C4, dan KEM. Ketiga jenis tumbuhan ini tidak hanya berbeda secara fisiologis, tapi juga mengembangkan adaptasi struktural dan morfologi, serta anatominya. Tumbuhan C3 adalah tumbuhan yang hanya menggunakan siklus Kelvin untuk mengikat karbon dioksida dari udara. Disebut tumbuhan C3 karena pada langkah pertama siklus Kelvin, CO2 bereaksi dengan ribulosa bifosfat menghasilkan 2 molekul dengan 3 karbon, yaitu asam fosfogliserat. Tidak ada yang menjadi ciri khas secara morfologi dan anatomi pada tumbuhan C3. Seluruh proses reaksi fotosintesis, mulai dari penangkapan energi cahaya hingga produksi gula, terjadi di dalam kloroplast yang sama. Sekitar 85% spesies tumbuhan merupakan tumbuhan C3. Kelompok tumbuhan ini meliputi gandum, padi, barley, kacang, kapas, bit gula, tembakau, bayam, kedelai, dan kebanyakan pohon. Tumbuhan C3 memiliki kelemahan, yaitu pada kondisi kering dan panas. Efisiensi fotosintesisnya terganggu karena proses yang disebut fotorespirasi. Ketika konsentrasi CO2 dalam kloroplast turun di bawah sekitar 50 ppm, enzim Rubisco yang membantu mengikat karbon dioksida mulai memfiksasi oksigen. Fiksasi sangat boros energi yang telah dikumpulkan dari cahaya dan menyebabkan Rubisco beroperasi pada 1/4 dari kecepatan maksimalnya. Tumbuhan C4 disebut tumbuhan C4 karena hasil reaksi pertama dari fiksasi karbon dioksida adalah senyawa berkarbon 4, yaitu asam oksaloasetat. Masalah fotorespirasi oleh tumbuhan C4 diatasi dengan strategi 2 tahap fiksasi karbon dioksida untuk menjaga kadar karbon dioksida tetap tinggi dan oksigen rendah di kloroplast tempat siklus Kelvin beroperasi. Daun tumbuhan C4 mengembangkan struktur anatomi Kranz yang khas, yang memungkinkan pemisahan secara fisik antara proses reaksi terang dengan reaksi gelap. Reaksi terang berlangsung dalam sel mesofil, sedangkan reaksi gelap berlangsung dalam sel khusus yang disebut sel seludang pembuluh, yang lokasinya jauh dari permukaan daun, sehingga memungkinkannya menjaga karbon dioksida tidak berdifusi kembali keluar atau ke atmosfer. Tanaman C4 hampir tidak pernah jenuh dengan cahaya dalam kondisi panas dan kering. Tumbuhan C4 menggunakan proses 2 tahap fiksasi dari karbon dioksida. Pertama, CO2 pada sel mesofil ditangkap oleh enzim PEP karboksilase, kemudian bereaksi dengan fosfoenol piruvat membentuk senyawa 4C, yaitu asam oksaloasetat. Fosfoenol piruvat karboksilase berbeda dengan Rubisco karena PEP tidak bisa mengikat oksigen, sehingga karbon dioksida dari atmosfer tidak berkompetisi dengan oksigen untuk bereaksi dengan PEP karboksilase atau fosfoenol piruvat karboksilase. Asam oksaloasetat kemudian diubah menjadi malat dan diangkut ke sel seludang pembuluh. Dalam sel seludang pembuluh, malat diubah menjadi piruvat dan dilepaskan karbon dioksida. Karbon dioksida kemudian difiksasi oleh Rubisco dan masuk ke jalur siklus Kelvin dalam sel seludang pembuluh untuk membentuk gula dengan proses yang persis sama seperti pada tumbuhan C3. Keuntungan yang didapat dari proses 2 tahap fiksasi karbon dioksida ini adalah bahwa pemompaan karbon ke dalam sel seludang pembuluh dan pemblokiran oksigen menghasilkan lingkungan sel seludang pembuluh 10 hingga 12 kali lebih banyak karbon dioksida yang tersedia untuk siklus Kelvin, dan Rubisco memanfaatkannya secara optimal. Strategi ini efektif untuk meminimalisir fotorespirasi. Berdasarkan enzim yang mengkatalis perubahan malat menjadi piruvat dan dilepaskan karbon dioksida untuk fiksasi kedua dalam sel seludang pembuluh oleh Rubisco, tumbuhan C4 dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu NADPME, NADME, dan PEPCK. Tipe NADPME adalah tumbuhan C4 yang menggunakan enzim NADP malik enzim dalam mengkatalis perubahan malat menjadi piruvat dan dilepaskan karbon dioksida untuk fiksasi kedua oleh Rubisco dalam sel seludang pembuluh. Sedangkan tipe NADME adalah tumbuhan C4 yang menggunakan enzim NAD malik enzim dalam mengkatalis perubahan malat menjadi piruvat dan dilepaskan karbon dioksida untuk fiksasi kedua oleh Rubisco dalam sel seludang pembuluh.
Tipe PCK adalah tumbuhan C4 menggunakan enzim PEP karboksikinase dalam mengkatalis perubahan malat menjadi piruvat dan dilepaskan CO2 untuk fiksasi kedua oleh Rubisco dalam sel seludang pembuluh. Sekitar 0,4% dari 260.000 spesies tumbuhan yang diketahui merupakan tumbuhan C4. Tetapi persentase kecil ini meliputi tanaman pangan penting seperti jagung, sorghum, tebu, dan millet. Banyak rerumputan tropis merupakan tumbuhan C4. Tumbuhan KEM. Tumbuhan KEM disingkat dari Crassulaceae acid metabolism. Beberapa tanaman yang beradaptasi dengan lingkungan kering dan sangat kering seperti kaktus dan nanas menggunakan jalur metabolisme asam Crassulaceae atau KEM untuk meminimalkan fotorespirasi. Nama ini berasal dari famili tumbuhan Crassulaceae, di mana ilmuwan pertama kali menemukan jalur tersebut. Tanaman KEM dicirikan dengan struktur daun atau batang yang menyimpan banyak air. Seringkali daun rudimen membentuk jarum seperti pada kaktus, dan batangnya mengandung banyak jaringan parenkim penyimpan air. Alih-alih memisahkan tempat reaksi gelap dan terang seperti tumbuhan C4, tumbuhan KEM memisahkan kedua proses ini berdasarkan waktu. Pada malam hari, tumbuhan KEM membuka stomata, sehingga CO2 berdifusi ke dalam sel daun. CO2 difiksasi oleh fosfoenol piruvat karboksilase seperti halnya pada tumbuhan C4 menjadi asam oksaloasetat yang selanjutnya diubah menjadi malat dan diangkut lalu disimpan dalam vakuola hingga hari berikutnya. Keesokan harinya di siang hari, tumbuhan KEM tidak membuka stomatanya, tetapi bisa melakukan fotosintesis. Hal ini karena malat yang disimpan dalam vakuola dibongkar dan diangkut ke dalam kloroplas, lalu diubah menjadi piruvat dan dilepaskan karbon dioksida. CO2 masuk ke jalur siklus Calvin untuk membuat karbohidrat dengan proses persis seperti pada tanaman C3. Tumbuhan KEM mewakili strategi metabolisme yang disesuaikan dengan lingkungan yang sangat panas dan kering seperti gurun. Mereka mewakili 10% dari spesies tanaman, termasuk kaktus, anggrek, dan agave. Tumbuhan KEM dapat juga hidup pada lingkungan sejuk dan tidak kering karena kemampuannya mengubah sistem metabolismenya menjadi seperti pada tumbuhan C3.